supaya tekanan ke tanah makin kecil. Jadi prinsipnya adalah T sama dengan W per A gitu ya. Nah itu makanya selalu kenapa pondasi lebih lebar di bawahnya gitu ya. Dalam rangka itu kalau dia nggak lebar, tekanannya besar, maka dia akan ambles ya. Terus kita fokusnya bukan ke pondasi yang lain, tapi adalah pondasi pancang. Karena ini menggunakan peralatan, sedangkan yang lain enggak gitu ya. Maksudnya ada peralatan tapi bukan peralatan berat ya, peralatan peralatan biasa. Nah, ini ada pondasi juga sama, biasanya ini pondasi bor ya, atau stress pile juga namanya itu ya. Ini bagaimana bagian di bawah diperbesar supaya memperkecil tekanan dari atas ya, supaya nanti tanah mampu mendukungnya. Nah, ada beberapa jenis pondasi pancang, ada pondasi kayu, ada pondasi beton, ada pondasi baja, dan ada yang komposit ya. Komposit itu bukan beton bertulang, tapi adalah penampang profil H gitu atau profil baja, lalu digabung dengan beton gitu ya. Terus ini beberapa keuntungan dan kerugian dari pondasi kayu. Kemudian ini keuntungan dan kerugian pondasi beton pracetak. Nah, lalu sekarang apa yang menjadi pertimbangan kita dalam memilih pondasi? Ya, pertama adalah jenis, ukuran, dan berat dari struktur yang akan didukung. Jadi, menentukan pondasi mana yang akan kita pakai itu sangat terkait dengan bagaimana beban yang akan diterima oleh pondasi tersebut dari atas bangunan gitu. Yang kedua, persyaratan teknis dari tanah yang akan dipancang. Karena karakteristik tanah itu juga mempengaruhi nanti bagaimana kita memilih pondasi. Yang ketiga, kedalaman pondasi sesuai dengan untuk tingkat kemampuan daya dukung pondasi. Nah, biasanya kalau pondasi pancang itu sampai ke hard layer ya, atau lapisan keras. Tapi sering kadang-kadang menipu juga, karena kita nggak tahu kondisi di bawah tanah seperti apa. Nah, pada saat ketemu dengan hard layer tadi, dikira itu sudah sampai pada batasnya, tapi ternyata itu lensa gitu ya. Jadi ada lapisan keras di permukaan tanah itu yang cuma nggak terlalu tebal. Oleh sebab itu, untuk mengetahui apakah dia sudah sampai atau belum, maka nanti kita sebut ada yang namanya calendering ya. Untuk mengetahui, jadi untuk 10 pukulan terakhir dia nanti apakah masih melesat nggak pondasinya ke bawah tanah. Kalau misalnya sudah enggak, berarti itu sudah dianggap sampai kepada tanah keras. Lalu kelayakan kedalaman pemancangan sesuai dengan variasi lapisan tanah untuk tingkat daya dukung. Karena pondasi itu di samping beban tegak yang dipikunya, tapi juga bisa memanfaatkan friksi ya. Friksi dari pondasi ya. Jadi kulit pondasi kepada tanah. Itu juga menjadi bagian yang bisa mengurangi atau menahan beban dari atas. Kemudian ketersediaan bahan untuk pondasi ya, apa yang ada bahan di sekitar proyek kita. Lalu jumlah pondasi yang diperlukan. Ini artinya kan di atas pondasi itu ada namanya pile cap. Pile cap itu menggabungkan beberapa pondasi menjadi satu gitu kan. Nah, kalau pondasinya terlalu banyak nanti pile cap menjadi luas sekali gitu. Nah, itu juga nggak bagus juga untuk memikul beban, karena nanti akibatnya nanti bisa pecah atau patah platnya itu ya. Jadi harus kita pertimbangkan jangan sampai terlalu banyak pondasi di bawahnya, tapi dia tidak tidak efektif memikul beban yang di atasnya. Lalu yang berikutnya adalah fasilitas untuk pemancangan pondasi. Ada nggak alat pancang yang kita butuhkan, kita perlukan? Kita rencanakan pakai pancang, lalu alat pancangnya nggak ada, mau dipukul pakai apa nanti pondasinya? Lalu perbandingan biaya pondasi di lokasi, jadi kita bandingkan nanti pondasi kayu, pondasi beton gitu ya, lalu pondasi baja, nah mana yang lebih baik dari sisi teknis maupun dari sisi biayanya. Lalu keawetan pondasi yang diperlukan, jadi pondasi ini adalah yang paling bawah dari bangunan, jadi yang akan mensupport bangunan di atasnya. Nah, kalau umurnya lebih pendek daripada umur bangunan, nanti akibatnya bangunan bisa tidak berfungsi dengan baik. Biasanya umur bangunan itu adalah 30 tahun gitu ya. Nah, sekarang pondasi harusnya umurnya hampir sama atau lebih besar daripada 30 tahun itu.
Lalu jenis struktur atau bangunan yang bersebelahan dengan proyek. Jadi jangan sampai kita ketika memancang, struktur bangunan yang sebelahnya mengalami gangguan ya. Apakah ikut bergetar atau barangkali retak atau barangkali terjadi deformasi gitu sehingga bangunannya keangkat ya. Itu dimungkinkan terjadi. Nah, itu harus diperhatikan. Nah, kalau itu terjadi gimana? Ya alternatif fondasi kita nggak menggunakan pancang. Kita gunakan fondasi bor aja gitu ya. Kemudian kedalaman dan kondisi dan jenis air tanah. Nah, itu air tanah itu kan sifatnya turun naik gitu. Nah, kayu sensitif terhadap air. Kalau terendam terus-menerus nggak ada masalah ya. Kalau kering terus-menerus juga nggak ada masalah. Nah, kayu masih masalah kapan? Kalau terendam dan kering, terendam kering. Nah, itu akan menyebabkan terjadi pelapukan. Jadi nggak cocok fondasi untuk kondisi air tanah yang seperti itu. Nah, ini bentuk fondasi beton ya. Jadi yang jelas penampangnya menerus itu ya, sama. Ini hanya ujungnya aja nih ya, tapi bukan penampang fondasi. Ya, penampang fondasi dari sini ke sini nih. Sampai ke sini ya. Bisa bentuknya 4 persegi, bisa bulat, bisa juga berbanyak segi, atau malah segitiga juga ada. Ya, segitiga itu biasanya mini pile itu umumnya bentuknya segitiga. Terus ada lagi bagian-bagian fondasi pancang. Nah, ini yang perlu kita perhatikan dan kita kenali. Jadi gambaran seluruhnya seperti yang pancang seperti ini. Ini ada crane di sini dengan menggunakan traktor tipe crawler gitu ya. Lalu ini adalah boomnya. Boom ini memegang yang namanya lead. Ya. Fungsi lead ini apa? Untuk mengarahkan fondasi, karena fondasi ditempatkan di lead ini. Jadi dipegang oleh lead gitu ya. Jadi dia kalau kita menancang sesuai dengan sudut berapa, maka yang diatur adalah leadnya ini. Nah, kemudian di atasnya ini ada hammer. Ini ada winches ya, atau kabel gitu yang mengatur nanti mengangkat, menurunkan, kemudian menggeser dan sebagainya dari lead ini. Nah, ini pondasinya ada ujungnya di sini di bawahnya. Lalu ada pondasi, nanti di sini ada alat penyambung ya kalau itu disambung. Terus ini pondasinya lain, ini kepalanya. Kepala itu kalau kita besarkan gambarnya seperti sebelah kanan ini. Nah, yang hitam di atas ini disebut dengan hammer ya. Hammernya ini yang berbentuk apa ini? Ini adalah kita sebut di sini sebutnya helm ya. Tapi kalau kita nanti sebutnya cap, topi gitu ya, menutup gitu. Lalu ini adalah dudukan hammernya ya, base-nya. Tapi jadi dia menumpuk di pondasi, tapi hammernya bergerak di dalam. Nah, ini hammernya yang ini bergerak nih. Jadi hammer ini memalu di sini, masuk sampai ke sini. Nah, ini ada lapisan namanya plate ya, strike plate. Jadi tempat jatuhnya pukulan di sini. Jadi dia berupa plat baja. Di bawah plat itu nanti ada cushion. Cushion ini bisa dari kayu, bisa dari karet. Tujuannya meredam supaya jangan kepala atau kepala pondasi rusak nanti. Terus ini pakai helm tadi. Di bawah helm bisa juga ada cushion, ada tidak ya. Lalu di bawahnya baru ada head. Nah, head ini adalah kepalanya pondasi. Ya. Jadi kepala pondasi sebetulnya aman dari pukulan. Yang dipukul soalnya bukan pondasinya, tapi adalah helm sama strike plate-nya ini. Ya, jadi perhatikan ya, ada cushion di sini, ya, ada helm, ada cap ya, lalu ada head. Antara head dengan cap ada cushion tadi. Cushion ini bisa dari kayu, bisa dari karet, atau yang bahan lainnya yang memang bisa meredam pukulan gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu? Belum, Pak. Belum ya? Baik. Lalu jenis-jenis alat pancang yang ada apa? Ada yang disebut dengan drop hammer. Drop hammer itu bentuknya begini. Ya, ini kayak gini ya. Ini biasanya dia pergerakannya dengan memainkan, ada pipa di sini nanti. Lalu ini ada winches atau kabel gitu yang bisa menggeser-geser alat ini. Jadi alat ini memang tidak punya roda ya.
Jadi keterampilan dari operator nih yang menyebabkan dia bisa bergerak. Nah ini hammernya. Nanti hammer itu ditarik oleh kabel ini. Tadi ini kepala pondasinya nih. Ini yang tentunya yang untuk mini pile ya. Kalau yang pile yang lebih besar tentu alatnya nggak seperti ini, lebih besar lagi. Tapi prinsipnya sama ya. Lalu yang kedua single acting steam hammer. Ini single acting steam hammer contohnya ini. Jadi ada outlet dan ada inlet untuk steamnya ya. Dan ini adalah plunger, ini adalah pistonnya ya, tempat plunger yang berada. Plunger nanti dihubungkan dengan hammernya. Nah, hammer nanti akan memalu ke tadi strike plate tadi ya, atau ke head atau kepada kepala pondasi. Nah, cara kerjanya begini. Jadi pada saat si hammer ini berada di bawah, plungernya di bawah gitu ya, maka ini dibuka katup outletnya di atas, inletnya dibuka ya. Nah ini jadi ini dibuka, ini ditutup. Maaf, ini dibuka ya, supaya ini keluar dulu ya. Terus ke sini, sampai dia di atas, ini ditutup. Ini dibuka. Ya. Jadi saya ulangi lagi, pada saat dia berada di bawah, ini dibuka. Sampai di atas, ini ditutup. Yang ini dibuka. Sehingga yang inlet tadi berubah jadi outlet, sehingga si hammer ini jatuh ke bawah. Jatuh ke bawah, dia menggunakan efek gravitasi ini pada saat posisi hammernya ada di atas. Yang sebelah kanan itu, yang ini adalah posisi hammernya ada di bawah yang mau naik ke atas. Ini posisi ini ya, hammernya dilihat dari bawah seperti itu. Baik. Lalu yang berikutnya adalah double acting steam hammer. Jadi prinsipnya dia sama-sama pakai uap ya, steam. Tapi di sini inletnya ada 2, outletnya ada 2. Nah, cara kerjanya gimana? Cara kerjanya adalah ketika ini apanya, hammernya ada di bawah ya, maka outletnya yang di atas ditutup. Ya. Maaf, outletnya dibuka, ininya ditutup nih. Apa namanya, inletnya. Sehingga, nah ini inletnya di sini, outletnya di sini dibuka, ditutup, inletnya dibuka. Jadi gas uap masuk ke bawah. Uap masuk ini diangkatnya hammer ini ke atas. Nah, ketika sampai di atas, inletnya ini dibuka, outletnya ditutup. Kalau yang bawah terbalik ya. Inletnya ditutup, outletnya dibuka. Ya, sehingga waktu dia berada di atas, dia di samping jatuh karena gravitasi, tapi nanti ditambah dengan tekanan uap yang ada di atas. Jadi ini terhubung nih ya, ini yang inletnya 2 tuh nih, yang pipa ini nih, 1 ini sama ini yang di bawah ini. Sama-sama outlet nih ya. Nah, ini keluarnya sini anginnya tuh, di tengah-tengah ini. Sedangkan ini sama-sama fungsinya tadi ya, satu tertutup dan terbuka. Jadi maka disebut dengan double acting. Jadi steam itu di samping dari bawah ngangkat, dari atas menekan gitu kira-kira. Berikutnya differential acting. Nah, differential acting ini prinsipnya sama dengan double acting, tapi ininya lebih banyak, lebih sering gitu ya. Naik turunnya itu tekanan dan inlet dan outletnya lebih banyak. Sehingga gerakan dari hammer ini akan lebih cepat kira-kira gitu. Kemudian berikutnya diesel hammer. Nah, diesel hammer itu adalah ini bentuknya. Ini posisi hammernya berada di atas. Nanti hammernya meluncur ke bawah turun ya. Sampai di sini di tengah-tengah ini di bawah di landasannya ini. Nah, setelah itu nanti dia bergerak lagi naik. Kemudian turun lagi. Nah, yang menggerakkan naik turunnya itulah dengan mesin diesel tadi. Dan biasanya diesel hammer tuh suka menyemprotin oli gitu ya. Jadi omplingnya itu keluar dari alatnya itu. Nah, ini kalau kita pakai diesel hammer tuh biasanya di kepalanya itu ditutup supaya olinya nggak kemana-mana gitu ya. Lalu berikutnya adalah vibratory. Vibratory itu biasanya untuk seat pile seperti ini ya. Jadi ini nanti kepala seat pile itu dipegang oleh alat ini, nanti baru digetarkan aja ke bawah.
Jadi nggak ada pukulan di sini. Kenapa nggak ada pukulan? Karena sheet pile itu tipis. Kalau dipukul dia rusak dia nanti. Termasuk kalau kita menanam diafragma wall gitu ya, itu juga nggak dipukul, tapi cuma digetar aja supaya dia masuk. Itu prinsip dari hammer ya, hammer vibrator. Dan yang terakhir di sini adalah hydraulic hammer. Hydraulic hammer itu bentuknya begini. Jadi pondasi ada di tengah ini. Di sini ada counterweight-nya. Lalu di sini adalah ini pengakunya ya, untuk dudukannya. Prinsip kerjanya begini. Ini kan di bagian dalam ini. Ketika pondasi sudah ada di tengah, nah dia bergerak naik. Jepit di sini ya. Kemudian dikunci. Lalu setelah itu ini dia berhenti gitu ya. Nah ini naik, alat ini diangkatnya ke atas. Jadi dengan tekanan, dengan alat ini naik ke atas, kan ini akan tertekan ke bawah. Kalau ini tertekan bawah, dia masuk ke tanah. Jadi prinsipnya adalah dengan static weight gitu ya, berat tetap gitu. Nah ini sangat baik sekali karena nggak menimbulkan getaran, tidak menimbulkan pukulan-pukulan gitu. Jadi suasana kerjanya lebih nyaman lah gitu ya, atau tidak ribut. Cuma manuvernya agak susah ini karena butuh space yang cukup besar untuk dia bermanuver. Nah ini bentuk fotonya begini, ini hydraulic hammer. Ini pondasinya di tengah. Ini tadi ya counterweight-nya ini nih, yang hitam ini. Sama dengan kalau kita crane di atas sudah ada counterweight juga di belakang ininya. Di belakang bom yang panjang itu juga disebut dengan counterweight. Tujuannya adalah untuk menambah berat beban alat ini sehingga ketika dia diangkat ke atas ya. Tadi pegang tadi ini akan menyebabkan fondasi ini akan turun ke bawah. Nah, itu akan membuat fondasi ini masuk ke dalam tanah. Ini kira-kira urutan pemancangan. Jadi pemancang tiang kita mulai dengan memposisikan dia pada posisi pancang gitu. Lalu setelah itu mulai dipancang. Kalau misalnya butuh sambungan disambung. Nah, di akhir pemancangan kita cek kalendrinya ini. Jadi cara mengeceknya ini pondasinya ya. Ditempelin kertas di pondasinya itu. Lalu ini adalah alat monitornya atau alat pemantaunya. Kan biasanya kalau dia ditekan, dipukul, masuk ke dalam, si garisnya akan naik ke atas kan. Penandanya akan naik ke atas, berarti dia berapa masuknya ketahuan. Nah, kalau di dalam final set ini atau calendering, itu dia dipukul 10 kali, dia tidak bergerak, dia berada di situ terus. Itu berarti dia sudah mencapai titik hard layer-nya atau tanah kerasnya gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu silahkan. Baik, kalau tidak ada kita lanjut ya. Produksi alat pancang. Ini tolong nanti dicatat ya kalau ada yang kurang jelas. Jadi prinsip dasarnya produksi alat pancang itu adalah kita menghitung energi yang dihasilkan. Satu. Yang kedua, kita menghitung energi yang hilang. Yang ketiga, kita menentukan energi sisa. Energi sisa itu adalah energi yang dihasilkan dikurang dengan energi yang hilang. Itu prinsipnya ya. Sehingga nanti kita tahu berapa masuknya pondasi setiap pukulan dan bagaimana kecepatan
pukulan dan seterusnya gitu ya, sampai dapat mendapatkan produksi dari alat pancang. Sekarang kita lihat dulu energi yang dihasilkan. Di sini ada dua, kita bagi dua karena berbeda karakter alatnya ya. Ada yang drop, single acting, steam, dan diesel hammer ini sama karakternya. Sedangkan double acting dan differential acting tadi karena ada tambahan tekanan dari uap tadi. Nah, kalau energi yang dihasilkan dengan cara satu ini E sama dengan E kecil dikali W dikali H. E besarnya ini nanti dapatnya adalah energi yang dihasilkan itu dalam satuan in loop. Ya. Sedangkan kalau E yang satu lagi, kalau double acting dan differential acting, maka kita tinggal menghitung efisiensinya dikali dengan energi teoritisnya. Nah, sekarang variabel ini di mana kita lihat? Pertama kita kenal dulu E-nya. E di mana kita lihat? Nah, E dilihat di tabel 11.5. Ini ya. Bahwa efisiensi alat itu terkait dengan jenis alatnya, maka efisiensinya yang sebelah kanan. Contoh misalnya single acting steam hammer. Efisiensinya antara 0,75 sampai 0,90 ya. Oke, itu dulu ya, itu namanya E kecil. Lalu yang berikutnya yang perlu kita tahu adalah apa itu W dan H serta ET. Ini bisa dilihat di satu tabel ya, yaitu tabel 11.1. Lihat tabel 11.1, ini tabel 11.1-nya. Jadi ET ya, tadi kita tahu energi teoritis kita bisa lihat di tabel ini, dan kemudian H-nya juga kita bisa lihat di tabel ini. Lalu berat hammer juga kita bisa lihat di tabel ini. Bagaimana cara baca tabel ini? Kita mulai dengan ini ya. Kolom pertama ini adalah buatan dan model. Jadi pabrik mana yang membuatnya, lalu modelnya apa. Modelnya ada di dalam ini, sedangkan nama pabriknya yang biru-biru ini. Ada BSP, itu ada Conmeco, ada Denmark ya. Lalu ada Poster ya, toko B, lalu ada Linkbelt, kemudian ada Meng ya, ada Mitsubishi, ada MKT, lalu ada Vulcan. Ya, itu kolom yang pertama. Kolom yang kedua adalah tipe daripada alat pancang. Yang tadi itu ya, ada single acting, ada double acting, ada diesel hammer, dan seterusnya. Kolom ketiga, tolong dicatat, kolom ketiga, ini adalah energi teoritisnya. ET itu di sini. Nah, yang perlu diingat di sini satunya adalah feed loop. Feed loop ya. Tapi yang kita butuhkan adalah in loop. Jadi nanti ET ini kita konversikan dengan merubah feed menjadi in. Ingat dia 1 feed sama dengan 12 in. Kira-kira gitu. Terus kolom keempat adalah jumlah pukulan per menit. Jadi ini kalau kita ingin tahu berapa sih jumlah pukulan per menit, ini dilambangkan dengan huruf B ya. B itu adalah contoh di sini ada yang 50 pukulan per menit, ada yang 60 pukulan per menit, ada yang sampai 103 pukulan per menit gitu ya. Jadi B-nya kita ambil dari sini, dari kolom keempat. Kolom kelima, ini adalah berat daripada hammer, atau kita singkat dengan W. Ya. W ini satunya dalam loops. Kemudian kolom keempat, kelima adalah, yang kelima tadi berat hammer. Yang keenam adalah tinggi jatuh ya. Jadi jarak antara ini apa namanya, muka headnya, lalu ini adalah hammer jatuh. Nah, jarak dari situ itu disebut dengan H kecil tadi. Satunya dalam in di sini. Kemudian kalau alatnya menggunakan steam, maka kita menggunakan boiler. Jadi yang ini, yang dua kolom terakhir ini adalah spesifikasi tentang boiler dan hasil tekanan uapnya. Sedangkan kolom yang paling kanan adalah menunjukkan berat alat. Ya, kira-kira gitu ya.
Jadi dengan demikian nilai-nilai ini bisa kita dapatkan. Syaratnya apa? Kita tahu ini syaratnya, dan kita ketahui merek atau produk mana yang kita mau pakai alat pancangnya. Lalu yang kedua adalah energi yang hilang. Nah, energi yang hilang ini macam-macam, ya. Ada akibat pukulan, kita sebut dengan impact loss, ya. Ada akibat head dan cap-nya, kita sebut dengan cap loss. Ada yang disebabkan oleh pondasinya, maka disebut dengan pile loss. Satu lagi adalah karena kondisi tanah yang dipisahkannya, itu disebut dengan soil loss. Jadi ada 4 loss, ya. Saya ulangi lagi, impact loss, cap loss, pile loss, sama soil loss. Sekarang kita mulai dari kehilangan yang pertama, impact loss. Nah, impact loss ini sama kayak menghitung energi yang dihasilkan tadi, itu digunakan 2 cara juga, yaitu dengan cara untuk pondasi drop, single acting steam, dan diesel hammer. Sama satu lagi adalah untuk double acting dan differential acting steam hammer. Nah, untuk impact loss dari drop hammer dan ini hanya bedanya di ET aja, ya, ET sama WH. Jadi kalau di impact loss cara satu itu kita menghitungnya berdasarkan W kali H, sedangkan kalau yang dua kita gunakan ET. Tapi ingat ya, ET yang sudah dikonversikan menjadi dari feed loop menjadi in loop. Dicatat itu. Oke. Nah, sekarang untuk menentukan impact loss kita butuh ini apa? Rumusnya adalah E, efisiensi sama tadi, W sama juga dengan tadi, H sama. Cuma di sini kali dengan P. P itu adalah berat pondasi dan aksesorisnya. Nah, jadi nanti kita hitung berapa berat pondasinya, lalu kita tambahkan dengan berat aksesoris. Aksesoris yang mana sih? Itu tadi dari kepala pondasi, dari alat helmnya atau capnya, lalu strike plate-nya. Ya pokoknya semua yang menyentuh pondasi itu aksesorisnya kita hitung berapa beratnya. Oke, didapatlah P, ya. Lalu 1 dikurang K kuadrat dibagi dengan W ditambah P. Nah, yang tidak tahu K ini apa ini? K ini adalah namanya koefisien restitusi. Ini kita lihat di tabel 11.6. Nah, ini koefisien restitusi ini. Sebetulnya yang diperlihatkan sini adalah hubungan antara hammer dengan cap-nya pondasi atau head-nya pondasi. Ya. Contoh ini yang untuk hammer baja pada pondasi baja tidak dengan cushion. Jadi langsung, ya, baja ketemu baja dapatnya 0,55. Lalu untuk cushion yang bagus dan padat dalam pemancang pondasi pipa. Jadi ada cushion di antara kepala pondasi dengan hammer. Terus yang kedua yang dapatnya 0,50 juga adalah double acting steam hammer memukul pada ampil baja dan memancang pondasi baja atau pondasi beton plat cetak. Jadi apa yang kita lihat di sini, angka-angka ini menunjukkan K ini bagaimana hubungan antara alat pancang dengan pondasi. Ya, jadi makanya ini disebut dengan cap loss. Ya. Oke, kita balik ke sini. Nah, berarti kalau itu udah kita ketahui, yang lain dapat semua, kan? Nah, lanjut nih sekarang. Loss yang kedua adalah, yang ketiga, ini yang pertama, ya, maaf. Loss yang pertama ini, yang kedua adalah akibat head dan cap. Ini kita sebut sebagai cap loss. Rumusnya mudah sekali, ya. CL atau cap loss sama dengan U dikali C1 dibagi 2. Apa itu U? U itu adalah beban pada pondasi dikali dengan faktor keamanan. Misalnya satu pondasi dengan beban 40 ton. Faktor keamanannya 3. Maka berapa besar U-nya? U-nya adalah 40 ton dikali dengan 3, 120 ton. Tapi itu kita konversikan menjadi loops. Jadinya berapa? Nah, jadi berapa tadi? 40 ton dikali dengan 3, 120 dijadikan loop berarti dikali dengan 2000.
Karena 1 ton 2.000 loop, atau 1 ton sama dengan 1.000 kilogram, atau 1 kilogram sama dengan 2 loop. Sehingga kita kali 2.000 tadilah merubah dia menjadi loop, ya, dari ton ke loop. Dan nggak dapatnya berat 240.000. Itu ya. Nah, C1 sangat tergantung dari P1. Karena kalau P1 kita nggak tahu, maka mencari C1 susah. Lalu bagaimana mencari P1? P1 kita hitung berdasarkan U, yang tadi udah kita hitung, dibagi dengan luas penampang cap. Luas penampang cap yang di ini kan, jadi kalau ini capnya, kepalanya nih ya, penampang itu adalah, ini kan hammer misalnya. Nah, bidang yang bersentuhan antara cap dengan head tadi, dengan hammer tadi, itu disebut dengan luas penampang itu. Nah, itu kalau kita terjemahkan secara sederhana, itu nama sama aja dengan luas penampang pondasi. Jadi U dibagi dengan luas penampang pondasi, dapatlah P1. Nah, apa gunanya P1? Kita lihat di tabel 11.2. Nah, ini. P1 itu ini. Tahanan, tahanan pemancangan. Rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Satuannya psi ya. Tadi yang kita hitung P1 tadi adalah psi. Psi itu apa sih? Di atasnya beban, di bawahnya luas. Luasnya in persegi. Di atasnya kilogram ya. Berarti kilogram per meter persegi. Apa per inci persegi. Jadi namanya psi ya. Pound. Yang di atasnya pound ya, bukan kilogram, pound. Pound square in atau loop per inci kuadrat. Kira-kira begitu. Nah, ini dihubungkan nanti dengan jenis head dan cap-nya. Misalnya ini contoh head dan untuk pondasi kayu. Kalau P1-nya 1000, maka dapatnya 100, di sini 0,1 ya. Kalau P1-nya 1500, dapatnya 0,15. Nah, ini tolong dikoreksi nih ya. Ini sangat tinggi, itu 2000 berarti. P1-nya 2000, maka nilainya 0,2. Itu ya. Ini mungkin diperbaiki dulu deh, takut lupa lagi nih. Oh, nggak bisa, ini berarti ini pakai Excel. Cuman di Anda dirubah aja, supaya jangan lupa nanti. Jadi ini 2000 ya. Terus kalau kita memancang pondasi beton pracetak, pertama memiliki cap dan head, cap pada head, jadi ada helmnya gitu, maka nilai tahanan pemancing P C1-nya adalah ini. Kalau P1-nya 500, 0,05, kalau P1-nya 1000, 0,1, kalau 1500, 0,15, dan di sini P1-nya 2000, berarti 0,2. Terus, kalau dia pakai packing setebal 3-4 in di dalam cap tadi, jadi antara head dengan cap gitu, ada packing di dalamnya, nah itu nilainya menjadi 0,7, 0,15, 0,220, dan 0,3. Nah, kalau di dalamnya tidak pakai kayu ya, tapi tidak pakai packing tadi, tapi pakai mat pad, ini adalah karet ya, karet tebal, kira-kira setebal setengah sampai 1 in pada head, maka nilainya adalah C1-nya ini. Sedangkan kalau baja penutup cap berisi packing kayu untuk pondasi baja atau pipa. Jadi ini untuk pondasi baja atau pipa gitu ya. Maka nilainya 0,4, 0,04, 0,08, dan seterusnya. Kalau head dari pondasi baja atau pipa tanpa ada cap-nya, maka nilainya sama dengan 0. Jadi tidak ada koefisien restitusinya. Nah, di sini ada satu catatan nih, yang berlambang atau yang bertanda bintang-bintang itu, maka nilai ini dijumlahkan jika digunakan packing kayu antara head dengan cap. Jadi khusus untuk pondasi beton pracetak ya. Kalau antara head dengan cap-nya ini ada head dengan cap, lalu ada packing di dalamnya dari kayu, maka nilainya ini dijumlahkan atas yang bawah. Itu-itunya ketentuannya. Berikutnya, berarti C1 kita dapat. Kalau C1 kita dapat, dikali dengan U tadi, dalam loops ya, ini dalam in,
kita bagi dua. Jadi dapat dan tidak dapatnya CL-nya adalah in loops. Itu prinsipnya untuk mencari C1, CL ya, atau energi yang hilang yang kedua. Energi hilang yang ketiga adalah pile loss atau akibat pondasi. Rumusnya sama dengan tadi, PL sama dengan U dikali, nah ini bukan C1 tapi C2 dibagi 2. Untuk menentukan C2, kita hitung dulu P2-nya. Besar P2 berapa? Yaitu U dibagi dengan A pile atau A pondasi. Nah, kalau A pondasi kan sama dengan tadi A kepala pondasi. Maka berarti nilainya ini akan sama antara P1 dengan P2. Sehingga P2 didapat, kita larikan ke tabel 11.3. Nah, di tabel 11.3 ini tadi nilai P-nya, lalu dihubungkan dengan jenis pondasinya, kayu, beton praceta, atau sheet pile, atau pipa, atau profil H. Nah, kemudian ini ada nilainya, ini adalah dikali dengan LE. LE itu adalah panjang efektif tapi dalam feet gitu ya. Jadi panjang efektif ini maksudnya, kalau ini panjang pondasi, maka LE itulah berapa dalam pondasi masuk. Itu yang disebut dengan LE. Tentunya kalau kita tahu panjang pondasi, tahu berapa sisanya yang di atas, berarti dalamnya ketahuan kan. Nah, LE ini dalam feet ya, maka kita masukkan LE dalam feet. Nah, ini ya. Nah, berikutnya, loss yang terakhir adalah soil loss. Soil loss ini U sama dengan U dikali C3 dibagi 2. C3 berdasarkan dapatnya P3. P3 itu adalah U dibagi dengan A ujung pondasi. Ya. Atau A daripada tanah yang dipisahkan oleh pondasi. Nah, kalau kita terjemahkan sebetulnya sama aja dengan luas penampang pondasi. Sehingga nilai P1, P2, P3 itu sama sebetulnya. Ya. Nah, dari situ kita dapatkan P3 kita lihat di tabel 11.4. Nah, ini tabel 11.4 ya. Jadi tabel ini bisa digunakan kalau pondasinya dengan penampang sama. Jadi mulai dari kepala, badan, sampai ke ujungnya, kepala apanya sama. Tapi abaikan itu ya, kepala dalam arti ujung dalam arti yang runcing-runcing itu hanya untuk mudah memegang pondasi aja, jadi bukan bagian daripada pondasinya sebetulnya. Tapi pondasinya seluruhnya adalah yaitu penampang bintang sama, mulai dari head, pile-nya sampai ke soil-nya. Nah, kemudian nilainya ya ini ya, pakai antara di sini ya. Tinggal kita ambil nanti menentukan itu, berarti ini perlu kebiasaan dan keahlian kita dalam menentukan berapa nilai dari C3 ini. Nah, satunya ini tetap dalam in. Sehingga soil loss kita dapatkan. Kalau soil loss sudah kita dapatkan, maka kita bisa menghitung energi sisa. Berapa persen energi sisa adalah energi yang dihasilkan tadi dikurang dengan loss yang didapat. Nah, itulah yang disebut dengan energi sisa yang kita sebut kalau dirumuskan adalah S sama dengan US dibagi dengan U. Ya, US dibagi dengan U. Sehingga dapatnya adalah S tadi ya. S itu artinya apa? Masuknya pondasi setiap pukulan. Jadi setiap dipukul tuh masuk ke dalam tanah itu berapa masuknya? Itu bisa kita hitung dengan S sama dengan US per U. Lalu produksi perpanjang per jam berapa? Nah, tinggal kita ini kan Q sama dengan masuknya pondasi setiap pukulan, ini dalam inci kita sebut S itu ya, dikali dalam jumlah pukulan per menit, dikali dengan E, efisiensi pekerja, lalu dikali 60, ini lamanya jam ideal atau jam real 1 jam. Nah, sehingga didapatlah Q-nya. Tapi Q ini satunya adalah dalam in per jam. Nah, kalau kita ingin berapa lamanya pemancangan satu pondasi,
Kita hitung QP. Nah, QP sama dengan berapa? LE dikali 12 dibagi dengan Q. LE panjang efektif fondasi, 12 ini adalah konversi karena LE-nya tadi dalam feet kan. Kita konversikan ke inci, dibagi dengan Q. Q-nya adalah tadi in per jam. Jadi inci sama incinya hilang, tinggal jamnya. Maka satunya adalah jam per pondasi. Nah, nanti dari situ kita tinggal hitung berapa biaya dan berapa waktu pelaksanaannya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Silakan. Nggak ada ya. Ya, kita masuk ke contoh aja. Fondasi beton berukuran penampang 14 in kali 14 in dan panjangnya 50 feet, panjang fondasi lah ya. Dipancangkan dengan penetrasi penuh pada kedalaman tanah yang mempunyai tahanan gesek normal. Hasil tes menunjukkan fondasi akan aman mendukung beban sebesar 40 ton dengan faktor keamanan 3. Pemancang fondasi direncanakan dengan menggunakan alat vulkan size 1. Panjang efektifnya adalah LE 33 feet. Yang tadi kita contohkan tadi. Koefisien restitusinya 0,25. Lalu sewa alat 2.100.000. Jam kerja 8 jam per hari dan 50 menit per jam. Berat aksesorisnya 775 loops dengan bobot isi fondasi beton 150 loop per kubik feet. Oke. Yang ditanya di sini adalah tentukan produksi alat panjang tersebut dalam satuan inci per jam atau jam per pondasi. Kemudian tentukan biaya dan waktu pemancangan jika diketahui jumlah pondasi yang akan dipancang sebanyak 124 tiang. Maksudnya 124 pondasi. Nah, sekarang kita coba hitung. Pertama kita identifikasi dulu alat vulkan size 1. Dilihat di tabel sebelah 1, maka diketahui di situ tipenya ternyata adalah single acting steam hammer. Efisiensinya kalau single acting kita ambil 0,75. Lalu W-nya, berat hammernya 5.000 loops, tinggi jatuhnya H, 36 in. Dan kemudian tadi E-nya udah 0,75 ya. K-nya tadi diketahui 0,25. Nah, kita lihat dulu alat pancangnya ini. Vulkan. Ini vulkannya.
menggunakan tipenya size 1. Ini nih ya. Ini size 1 nih. Dalam kurung 106. Single acting steam hammer. Ini adalah energi teoritisnya dalam feed loop, tapi kita nggak perlu. Kita teruskan ke sini adalah jumlah pukulan per menit 60. B ini B ya. B-nya 60, tapi kita juga belum gunakan, taruh aja dulu. Lalu W-nya adalah berapa nih? 5.000 ya. Kemudian tinggi jatuhnya 36, ya kan? H-nya. Jadi sama dengan ini tadi ya. 5.036. Lalu kita hitung sekarang berat pondasi. Berapa berat pondasinya? Yaitu ukuran pondasi kan 14 ini. Kali 14 in. Tapi ini kan ukuran dalam in. Kita butuhnya dalam feet. Kenapa dalam feet? Karena ini bobot isinya adalah 150 loop per kubik feet. Jadi kita hitung sekarang untuk, kan kita menentukan berat pondasinya berapa loops. Jadi kita rubah ini feet jadi dibagi 12, dirubah jadi feet dibagi 12. Dikali 50 feet panjang pondasinya. Ini bukan panjang efektif ya, tapi panjang pondasi. Dikali dengan bobot isinya. Dapatnya 10, 2, 20. Coba Anda hitung benar nggak? Gimana dapatnya? Dapatnya saya 10.208, Pak. Oke. Yang lain sama? Sama, Pak. Sama ya. Jadi disesuaikan dengan hitungan Anda ya. 10.208. Lalu ditambah dengan berat tadi aksesoris ya. Dan dan capnya lainnya. Itu 775 loop seperti yang diketahui. Sehingga dapat P-nya berapa? Loop. Gak usah pakai koma lah, loop aja ya. 10.983 loops. Oke. Sekarang lanjut ya. Nah, sekarang kita hitung tadi. Kita tentukan dulu U-nya. U-nya kan berat pondasinya tadi 40 ton. Maaf, bukan berat pondasi. Berat yang dipikul oleh pondasi. Satu pondasi ya, 40 ton. Faktor keamanannya 3. Lalu kita konversikan untuk jadi loops ya. Dikali 2000. Karena 1 ton itu 2000 loops. Atau 1000 kilo gitu ya. Karena 1 kilo 2 loop. Dapatnya adalah 240.000 loops. Oke. Nah, sekarang kita hitung luas penampang kepala pondasi AKP ya. Jadi tadi ukurannya adalah 14 in. 14 kali 14 maka kita dapatkan 196 square in.
Sehingga P1 kita dapatkan adalah 240.000 dibagi 196. Dapatnya berapa kira-kira? Coba Anda hitung. Sama nggak dengan ini? Satu dua empat Pak. Ya, itu dibulatkan aja ya, 1225. Supaya angkanya nggak terlalu sulit. Ya Pak. Lalu kita hitung sekarang C1 dengan menginterpolasi. Ya, 1225. Jadi kita lihat di sini. C1-nya berarti antara sedang sampai tinggi. Cuman kita belum tahu ya, apa head dan cap-nya. Ada nggak datanya tadi? Nggak ditahu di sini ya, head dan cap-nya. Lalu di mana kita bisa lihat? Nah, lihat nilai K tadi. Nilai K-nya 0,25 kan? Kalau 0,25 kayak apa cap-nya itu? Kita lihat di tabel tadi. Ini tabel ini ya. 0,25. Ini adalah single acting steam hammer. Ini kita pegang ya, single acting steam hammer. Lalu memukul langsung pada tutup kayu dengan pondasi baik dalam memancang pondasi beton. Jadi ini untuk memancang pondasi beton. Atau langsung memukul pada pondasi kayu. Artinya di sini apa? Ada kayu di antara hammer dengan kepala pondasi. Nah, kalau ada kayu tadi ketentuannya apa tadi? Kita jumlahkan antara atas dengan bawah. Ya. Jadi nilai C-nya adalah jumlah dari atas ke bawah. Sehingga C1 pada P1 1000 itu adalah 0,1 ditambah 0,15 jadi 0,25. P1 pada 1500 adalah 0,15 ditambah 0,22 dapatnya 0,37. Oke. Nah, 1225 ada di tengah ini. Sekarang bagaimana cara ngitungnya? Jadi C1-nya sama dengan, coba ditulis tadi, yaitu 0,25 ini. Karena ini makin besar, kita tambah, lalu dikurung. Nah, dikurung berapa tadi? Nah, 1225 angka P1 yang kita punya, dikurang 1000, dibagi 1500 dikurang 1000. Balas kurung. Ya. Lalu dikali dengan kurung, ya, yaitu 0,37 ini, dikurang dengan 0,25. Balas kurung. Nah, dapatnya berapa itu? Coba dihitung. Nol koma tiga nol empat Pak. 0,304 sama ya. Oke, nah sekarang kita tentukan lagi berapa besar C2. Kita hitung sekarang luas penampang pondasi. Tentu luas penampang pondasi sama dengan luas cap juga tadi ya, yaitu 14 kali 14, 196. Dari sini kita dapatkan P2 1225 juga. Nah sekarang bagaimana nih untuk menentukan nilai C2 kita lihat di tabelnya tadi. Nah ini ya tabel C2. Ada dua variabel yang menentukan di sini adalah jenis pondasinya sama nilai tahanannya tadi. Ya. Pondasi kita beton pracetak, berarti dia ada di sini. 1225 nggak ada, letaknya antara 1000 dengan 1500. Berarti pasti letaknya antara sini dengan sini ya. Ini sama-sama menggunakan LE ya. Nah, LE-nya kita keluarkan dulu ya, kita keluarkan dulu. Jadi kita interpolasi sekarang 0,04 ditulis ya. 0,004. Karena kan sana lebih besar kita tambah
kurung buka, 1225, itu 1225 tadi ya? 1225, ya, dikurang dengan 1000, dibagi 1500 dikurang 1000, balas kurung, dikali kurung buka, nol koma nol enam dikurang 0,004. Dikurung, balas kurung, dikali dengan LE-nya berapa panjangnya? 33 ya. Nah, berarti dikali 33. Nah, sekarang itu berapa dapatnya? Berapa dapatnya? 0,162 Pak. 0,162 ya, sama ya. Nah, yang ketiga, kita cari C3 sekarang. Kita hitung adalah penampang soil, itu 14 kali 14 sama dengan penampang fondasi. Lalu P3-nya adalah 1225. Kita lihat di tabel 11.4. Nah, di tabel 11.4 ini hanya satu jenisnya ya, yaitu fondasi dengan penampang sama, ataunya ujung kiri kanannya sama, jadi dari ujung ke ujung sama. Nah, sedang tuh 1000, tingginya 1500. Kalau sedang 0,1 sampai 0,20, kalau tinggi 0,10 sampai 0,30. Jadi artinya antara 0,10 sampai 0,30 ya, kita nggak usah interpolasi. Kita ambil aja tengah-tengahnya, yaitu 0,15. Ya, 0,15. Sehingga kita dapatkan di sini C3 0,15 in. Nah, berarti nilai C-nya udah dapat semua ya. Nah, sekarang kita hitung sekarang. Energi yang dihasilkan. Yaitu E dikali W dikali H. Sehingga dapatnya 0,75 dikali 5000 dikali 36 dikali sama dengan berapa loops. Dapatnya 135.000. Benar nggak tuh? Coba dicek. Benar, Pak. Oke, nah sekarang kita hitung energi hilang yang pertama, yaitu adalah impact loss. Rumusnya adalah E dikali W dikali H dikali P dikali dengan 1 dikurang K kuadrat per W ditambah P. Nah, EWH-nya sudah kita ketahui 0,75 kali 5000 kali 36. Nah, P-nya tadi berapa? 10,983 ya? 10.983 loop tadi kan? Coba itu Anda sesuaikan dengan itu, dikali dengan 1 dikurang 0,25 kuadrat, dibagi dengan 5000 ditambah dengan 10.983. Berapa dapatnya?
86970, Pak. Bukannya 122.210, Pak. Berapa? Enggak, Oh, 86.970,48. Sama itu. 8.970 ya. Iya. Pak. Baik, Iya, kita iya. lanjut ke ngitung cap loss sekarang. Cap loss itu CL dikali U sama dengan U dikali C1 per 2. U-nya 240, C1-nya tadi 2,34, 304 dibagi 2 dapatnya berapa? Coba dihitung. Sama, Pak. 36480. Oke. Berikutnya kita hitung loss yang kedua yaitu pay loss ya. Pay loss adalah U dikali C2 per 2. 240 dikali 0,162 dibagi 2. Berapa dapatnya? $19.404, Pak. Iya. Lalu terakhir kita hitung juga yang namanya swell loss ya. U dikali C3 per 2. C3-nya tadi kita sepakati 0,15. Dapatnya berapa? SL-nya. Sama, Pak. 18.000. Oke, nah sekarang coba dihitung. Energi sisanya berapa? Yaitu energi yang dihasilkan dikurang dengan energi yang hilang. Pakai angka yang Anda sudah hitung. Minus 25.854, Pak. Jadi dapatnya minus ya. Iya, minus, Pak. Itu artinya apa? Artinya bahwa kalau kita mancang itu bukan pondasinya masuk, tapi loncat keluar. Jadi tenaganya membalik gitu ya. Nah kalau gitu berarti ini tidak bisa kita gunakan. Jadi alatnya harus diganti. Bagaimana memilih alatnya untuk diganti? Ya kalau bisa tipe alatnya sama. Atau produk alatnya sama. Tapi sekarang yang perlu dibesarkan adalah energi yang dihasilkan. Supaya nanti hasilnya tidak negatif. Lalu pilihan kita apa? Nah pilihan kita coba kita gunakan sekarang. Kalau tadi kan vulkan size 0. Vulkan size 1. Sekarang kita gunakan vulkan size 0. Di mana W-nya 7.500. Dan H-nya 39 ya. Coba kita lihat di tabelnya. Nah, vulkan size 0 itu ada di sini. Ini yang di atas ini nih, ya. Tarik ke kanan ini tetap masih single acting. Lalu ini jumlah ininya per jumlah pukulan per menitnya adalah 50. Jadi B-nya 50 nih ya. Lalu W-nya 7.500. H-nya 39 in. Nah, ini kita ambil, kita catat ya. Oke, dapat nih ya. Nah, sekarang kita hitung energi yang dihasilkan. Ya, E sama dengan R kecil dikali W dikali H. Jadi E-nya tetap nggak berubah ya, karena tadi sama-sama single acting. W-nya 7.500, sekarang H-nya 39. Berapa E-nya? Coba dihitung.
di mana sama 219.375 Pak, dapatnya Pak. oke, yang lain sama. Sama, Pak. Nah, sekarang dengan angka yang sama dihitung berapa besarnya impact loss-nya. Nilai P-nya sama dengan P yang Anda hitung ya. Rp122.210. Oke. Nah, sementara untuk yang lain, ya, cap loss, pile loss, sama soil loss, itu nggak terpengaruh dengan penggantian alat, ya kan? Tidak ada nilai W, tidak ada nilai H, tidak ada nilai B-nya di sana. Jadi tetap kita pakai yang tadi. Nah, sekarang coba berdasarkan hitungan Anda dihitung berapa US-nya. Rp23.279 Pak. Oke. Sekarang berarti kalau US-nya sudah dapat, kita bisa minum S. US S-nya adalah US dibagi U. Coba sekalian dari hitungan sekalian dibagi dengan U. 240 dapatnya berapa? Nol koma 097 Pak. S sudah dapat. B tadi berapa? 50 ya. Lalu E 50 menit per jam berarti 0,83. Sekarang hitung berapa Q-nya. Apain setiap jam masuknya? Rp241,52 Pak. 2,41,52 241,52 Q-nya. in per jam ya. Sekarang hitung QP-nya. LE-nya 33.
1,64. Iya Pak, 1,64 Pak. Berapa? 1,64 Pak. 1,64 jam per pondasi ya. Iya, Nah, sekarang tadi kan diketahui apa? Sewa alat 2,1 kan. Nah, sekarang berapa biaya satu pondasi? Jadi QP dikali dengan sewa alat dibagi dengan QP. Maaf, QP dikali dengan sewa alat. Bukan dibagi ya, dikali ya. Dikali dengan sewa alatnya. Berarti itu kita dapatkan harga per satu pondasi. Ya, itu kalau hitungannya per pondasi ya. Jadi harga satu pondasi sekian, yaitu QP dikali dengan sewa alat. Lalu hitung kemudian berapa biaya pemancangan, yaitu biaya satu pondasi dikali dengan jumlah pondasinya. Jumlah pondasinya tadi berapa? 124. tadi harga sewa alat dikali ini ya Pak, jumlah pondasi ya Pak. Dikali QP. Sewa alat dikali QP dulu. Iya udah Pak, Dapat harga satu pondasi. iya udah Pak itu. 3.444. Nah, terus untuk biaya pemancangan, Iya, jumlah pondasi dikali dengan harga satu pondasi tadi. oke Pak. 124 tadi kan? 124. Iya, Totalnya Nih, 124 400. siang. Kenapa? Iya, Pak. Totalnya 427.056.000. 427 juta 56.000. 56.000. Nah, sekarang tentukan durasinya. Durasinya berapa? Durasinya adalah QP dikali 124 dibagi dengan 8 jam per hari. Dibagi dengan 8 jam kira-kira ya. Jadi 1,65 sekian jam tadi yang Anda hitung dikali dengan 124 dibagi dengan 8. Dapatnya berapa? Itu dapatnya hari nanti ya. 25,41 Pak. 25,41 41. ditambah hari-hari barangkali tidak efektif ya, apa satu hari gitu. Jadi dapatnya berapa? 2726 Pak. 27 ya. Iya, Ya itulah durasi dari pekerjaan pemancangan. Belum termasuk bahannya ya. Jadi kalau kita diminta nanti berapa biaya pemancangan dan bahannya, itu kita harus tambahkan berapa harga pondasi per tiangnya. Harga pondasi per tiang dikali dengan harga seluruh pondasi tadi adalah 124. Itulah namanya durasi dari pekerjaan pemancangan.
Ya, saya kira itu barangkali ada pertanyaan tentang apa materi kita hari ini. Silakan kalau ada yang bertanya. Pak, saya mau nanya, Pak. Silakan. Tadi kan di tabel 11.4 itu yang nilai C3-nya itu apabila dia 1.225 besi ya, Pak. Nah, Ya. kalau misalnya di suatu kasus itu, karena ini kan nggak bisa diinterpolasi ya, Pak, kita dapatnya Ya. itu misal 1.100. Itu kira-kira nilai P3-nya itu ngambilnya gimana, Pak? Ya bisa kayak itu Penentuannya. tadi, pakai 0,15 juga pasti bisa. Oh, bisa. Oh, iya, baik, Pak. 0,20 juga bisa. Yang penting di 0,25 antara juga bisa. di rentang itu ya, Pak. Di rentang yang Ya, 1.000. di rentang 0,10 sampai 0,30. Oke. Tentunya kita bisa melihat kondisi tanahnya seperti apa, ya kan? Ini kan kaitannya dengan pondasi, ya. Nah, pondasi kan C3 tadi kaitannya dengan tanah kan? Iya. Namanya soil loss kan? Nah, kalau soil loss itu berarti kehilangan itu energi kapan? Kalau misalnya tanahnya keras sekali gimana? Ya itu angkanya tentu agak ke atas larinya kan? 0,3 atau 0,25 itu dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau tanahnya nggak terlalu keras, mungkin larinya ke bawah gitu. 0,10, 0,15 atau 0,20 gitu. Jadi di situ namanya expert judgment gitu ya. Pertimbangan expertise atau keahlian lah. Nah, tapi itu didasarkan pengalaman. Tapi kalau kita ya barangkali hanya pendekatan aja dulu. Tapi kalau misalnya Anda ragu, bisa tanya sama yang sudah biasa. Biasanya kalau gini berapa sih Pak gitu kan bisa ditanya gitu. Sama yang sudah biasa, tapi tentu harus kita lihat kondisi tanah yang ada di proyek itu. Itu ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Cukup ya? Kalau nggak ada? Kalau nggak ada kita selesai